Penasehat Hukum Hendra dan Galang dengan nomor perkara 255, Pit B, 2022, PNSNG dan 256, Pit B, 2022, PNSNG kecewa dengan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan vonis bersalah melanggar pasal 170 ayat 2 Undang-Undang KUHP dengan hukuman 5 bulan kurungan badan. Pasalnya, putusan hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, melainkan hanya berdasarkan berita acara pemeriksaan BAP polisi saja. Seperti biasa, sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Muhammad Iqbal, anggota 1 Erslan Abdillah, anggota 2 Ripka Novita Bontong, Panitera Pengganti Nurhayani Butar-Butar SH, Sahroni SHMH dan tim Jaksa Penuntut Umum Pinos Permana SH. Sidang putusan kedua terdakwa ini dibanjiri oleh rekan-rekan seprofesi wartawan media peduli rakyat, wartawan yang tergabung dalam organisasi Ikatan Wartawan Online Indonesia IWOI, Biro-Biro Media Perak Wilayah Jabar, Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat, Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi, perwakilan beberapa posko cabang FMP Jabar, Paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu juga simpatisan serta keluarga yang terlihat memenuhi ruang sidang Pengadilan Negeri Subang. Tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Hendra Sunjaya alias Enjo bin Muhammad Wah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendra Sunjaya alias Enjo bin Muhammad Wah dengan pidana penjara selama 5 bulan. Memperhatikan pasal 170 ayat 2 1 AP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang hukum acara pidana serta perundang-undangan yang bersatu mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston bin Endang Priantawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka dalam dakwaan prima penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Galang Novian Jalu alias Gaston bin Endang Priantawan dengan pidana penjara selama 5 bulan. Sebelumnya di depan gerbang Pengadilan Negeri Subang, para simpatisan Hendra dan Galang melakukan aksi membaca suratul Yasin berjamaah dan tahlilan sebagai bentuk dukungan dan solidaritas sekaligus mendoakan agar majelis hakim diberikan taufik dan hidayah agar tetap bersikap netral dan bernurani sehingga memberikan keputusan vonis seadil-adilnya. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Oke, tadi sudah kita saksikan bersama ya agenda sidang putusan. Cuman kami kecewa dengan hasil yang kami dengarkan karena tadi semenjak awal persidangan sampai akhir saya menyimak dengan detail. Saya dengar baik-baik dalam pertimbangan putusannya. Situ katanya yang terungkap di persidangan. Tetapi yang saya amati dan cermati bahwa apa yang dibacakan itu dalam pertimbangannya itu adalah hasil dari berita acara pemeriksaan, bukan dari fakta yang terungkap di persidangan. Intinya kalau saya sendiri sih kecewa. Cuman ya mungkin ini merupakan yang terbaik dan harapan saya apapun itu nanti kedepannya tidak ada lagi Hendra dan Galang selanjutnya yang dikriminalisasi. Untuk kedepannya klien saya sendiri tetap pikir-pikir dulu ya selama beberapa hari apakah akan menerima putusan ini atau akan banding, dan kita juga nanti saling komunikasi dengan pengadilan dan juga jaksa apakah mereka banding atau tidak jaksanya. Jadi saya sendiri memberikan waktu kepada Hendra dan juga Galang untuk pikir-pikir terhadap putusan ini. Sementara itu Ketua FMP Jabar dan juga pemimpin redaksi media peduli rakyat Asep Sumarnatoha alias Abah Batman menegaskan bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Hendra dan Galang tidak melakukan tindak pidana, makanya wajar penasehat hukumnya kecewa. Saya yakin Hendra dan Galang tidak melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta persidangan, makanya wajar pengacara kecewa. Karena memang kita dengarkan, saya juga mendengar sendiri bahwa yang dibacakan hakim, ya pertimbangan-pertimbangan itu tuh BAP semua, ya.
Fakta persidangannya mana yang dijadikan pertimbangan? Keterangan saksi ahli, visum yang menunjukkan visum salah, ya. Divisum jari yang keempat, tapi si saksi jari yang kelima. Itu fakta, ya, fakta persidangan. Apa itu dijadikan dasar pertimbangan? Terus yang lainnya, bahwa ada nama lain yang tidak masuk, ya, Kupang. Masih disebut-sebut juga Kupang. Betul. Padahal di fakta persidangan jelas bahwa Kupang tidak masuk di TKP. Masih disebut juga oleh hakim. Ya. Jadi sekali lagi, saya berharap hanya Galang dan Hendra saja hari ini yang terjadi, jadi menjadi korban kriminalisasi. Jangan ada Hendra dan Galang-galang lain. Ya. Hakim ke depannya dapat melihat dengan mata, ya, hatinya, ya, hatinya, nuraninya, ya, fakta-fakta persidangan, bukan kepada hal-hal lain. BAP jelas, saksi-saksi semua tidak bersesuaian, jelas loh, ya, Bu, begitu ya Bu ya. Semua saksi tidak bersesuaian. Yang dibacakan tadi itu BAP. Makanya ada verbalisan. Karena saksi-saksi tidak bersesuaian. Maka dipanggil penyidik untuk memberikan keterangan tertera lisan. Tapi itu tidak jadi pertimbangan. Ada saksi ahli disebutkan di sana, tapi tidak jadi pertimbangan itu. Ya, yang perlu diketahui SOP visum itu tidak dilakukan secara benar. Bahwa kami menduga visum yang dilakukan oleh saudara Tayudi adalah cacat hukum. Kenapa? Karena Tayudi datang ke sana tanpa didampingi oleh polisi. Karena Tayudi datang ke sana tanpa membawa keterangan polisi. LP. Ya. Jadi datang ke sana sebelum LP. Harusnya datang ke sana didampingi oleh polisi. Didampingi oleh polisi. Setelah LP. Ya. Barulah polisi memohon, mengajukan surat permintaan penerbitan visum. Ya, tapi itu tidak dilakukan. Bro, ya. Awalnya saudara Tayudi atau korban atau pelapor itu hanya berobat biasa. Berobat biasa, ya. Bukan visum. Tapi tiba-tiba polisi membuat surat pengajuan untuk visum, tapi tidak diulangi visumnya, pemeriksaannya. Dan itu sudah diakui oleh pihak rumah sakit bahwa itu hanya resume biasa. Terdakwa pelapor tidak didampingi polisi dan sebelum bikin LP jelas bahwa menurut kami visum juga cacat hukum. Itu tidak jadi pertimbangan. Ya. Begitu saja kawan-kawan. Ya, kita apa? Apakah Abah sebagai ketua FPP juga ketua Perak juga sebagai keluarga akan mengajukan banding atas keputusan hakim yang ya, sesuai dengan arahan beliau, pengacara pikir-pikir, tapi saya sebagai kelembagaannya, saya sebagai pemimpin redaksinya, saya akan melaporkan ini ke Komisi Yudisial. Karena ada dugaan, ya, kita tidak boleh menjudge. Ada dugaan tidak netral. Ya, tidak netral. Kita akan laporkan ini ke KY. Sekali lagi, apakah Abah akan menuntut balik orang yang melaporkan Hendra dan Galang? Jelas. Yang pertama, Ari Kupang. Ya, Ari Kupang tidak ke TKP. Dia mogok motornya, tidak ke TKP. Artinya ini sudah ada pencemaran nama baik. Di DPO ditersangkakan. Kita akan lapor balik ini. Siap. Bagus. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa selain di Tenggarai ada ucapan korban Tayudi yang mengancam akan membeli Ari Kupang CS dan didukung adanya ucapan bernada provokatif dari oknum tokoh masyarakat setempat sehingga menyulut terjadinya peristiwa tersebut diduga ada motif lain yakni terkait dengan profesi Hendra dan Galang selaku jurnalis yang saat ini sedang gencar membongkar dugaan kasus mafia tanah Patimban dan bantuan pangan non-tunai BPNT di Desa Sukamandi Jaya. Dari Subang, Jawa Barat, Dija Perak TV melaporkan.